Saya rekam dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini masuk ke pertemuan kedua. Di hari ini di mata kuliahnya konsep sistem informasi. Jadi saya kepikirannya karena saya lebih suka untuk studi kasus ya, maksudnya berbasis project gitu ya, project based gitu ya, learning project based, yaitu ya langsung ke studi kasus. Jadi mungkin masing-masing habis ini untuk milih sistem informasi apa yang akan mau dibuat gitu ya. Apakah nanti akan buat sistem informasinya? Enggak, paling rancangan, bentuk, gambarannya gitu ya. Yang penting dari situ kalian akan paham mungkin macam-macam sistem informasi, bentuk sistem informasi, aliran data, teknologi yang dipakai, dan lain sebagainya. Materi sudah saya taruh di ini apa namanya, di kampus ya. Jadi hari ini saya akan bahas basic beberapa hal tentang macam-macam informasi, terus teknologi apa, perkembangannya, terus bentuk, dan apa saja. Nanti tugas satu hari ini, yaitu kalian pilih topik tentang sistem informasi apa yang akan dibuat. Nanti alasannya apa, teknologi yang mau digunakan apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sekarang masuk ke materinya dulu. PowerPoint saya kelihatan? Kelihatan. Oke, sekarang kita bahas tentang macam-macam sistem informasi. Ada banyak ya, kalau kalian, mungkin yang paling umum ya, sistem informasi manajemen. SIM ya, sistem informasi manajemen. Nah, dalam pembuatan sistem informasi, macam-macam sistem informasi itu apa saja, karena kita adalah jurusannya di bidang IT, dari sisi programmernya, bukan dari sisi manajemen atau bisnisnya, kita lihatnya dari sudut pandang developer, atau sudut pandang development ya, yang buat programnya. Kalau di pembuatan aplikasi, itu kita mengenal ada beberapa macam istilah. Kalian mungkin sudah terbiasa atau mungkin ada yang baru mengenal. Jadi biasanya lowongan jarang ditulis lowongan programmer ya, kalau sekarang itu ya. Sekarang udah spesifik untuk perusahaan besar itu. Kalau perusahaan yang masih kecil mungkin programmer gitu. Jadi apa saja dikerjain. Tapi kalau sudah besar, nanti biasanya dibagi. Ya mungkin kalau istilahnya, kalau semuanya handle itu namanya full stack developer. Apa saja dikerjakan. Nanti ada istilah full, artinya semua. Stack itu adalah teknologi di balik yang akan dibangun, developer ya pembuatnya. Jadi ada istilahnya front end developer, back end developer, database, DevOps, sama mobile apps. Ini apa saja maksudnya? Front end itu untuk dari sisi tampilan depan atau home gitu, bukan home ya, apa tampilan yang diakses oleh pengguna atau user gitu. Jadi dia hanya fokus ke bagian UI UX, user interface sama user experience. Ada yang bilang ini bukan programmer ya, maksudnya dia hanya sisi edit. Tapi ada yang bilang juga ya programmer juga karena dia ada programming HTML-nya, CSS-nya gitu ya. Front end. Ada CSS, ada JS.
SPA, bahasa pemrogramannya ada banyak ya. Ada SAS yang sekarang yang paling ramai, Angular, React, TypeScript, dan lain sebagainya. Jadi dia nggak mikirin masalah data, proses, logik, dan lain sebagainya, hanya tampilan bagaimana kalau diakses user dengan laptop, dengan HP, pemilihan warna, bentuk, logo, dan lain sebagainya itu menarik. Itu istilahnya front end. Terus ada istilah back end. Nah, back end itu yang bagian belakang. Kalau diumpamakan rumah ini bagian depannya itu untuk desain bagian depan rumah gitu ya, yang dilihat orang. Back end-nya itu proses yang di belakang, di dapur, dan lain sebagainya. Kalau aplikasi ya bagian belakang yang olah data, manajemen datanya, halaman adminnya gitu ya, proses datanya, dan lain sebagainya. Bahasa digunakan juga berbeda ya, karena ini dari sisi server set ya, yaitu bahasa pemrograman server set, bisa menggunakan Python, Node.js, PHP, Go, dan lain sebagainya. Ada framework-nya nama Django, Express.js, Django dari Python, Express.js dari Node.js. Ini teknologinya desain, coding, middleware, dan lain sebagainya. Ini dari sisi back-end. Ini dalam pembuatan sebuah perangkat lunak atau sistem informasi. Terus ada yang khusus database juga. Bagian database administrator atau DBA biasanya disingkat ya, database administrator. Ada MySQL, SQLite, Postgres, MongoDB. MongoDB ini istilahnya NoSQL ya, untuk menghandle data yang lebih besar dibanding SQL. Ada SQL, cluster, join, sharding, dan lain sebagainya. Terus ada DevOps. DevOps itu bagian produksi ya, bagaimana kita mendeploy sebuah program ke dalam server gitu. Dan termasuk juga bagaimana supaya servernya itu walaupun diakses orang banyak nggak down gitu ya, update, proses update, dan lain sebagainya dihandle oleh DevOps. Masalah keamanan juga termasuk. Ada continuous integration, continuous deployment, AWS itu produk. Nah, dia ngurusin Nginx, Ansible, Lambda, SKS, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir mobile apps. Nah, mobile apps ini ya developer programming yang bagian untuk pembuatan aplikasi mobile ya, entah itu Android atau iOS gitu. Ini sendiri. Apa ada nggak orang yang bisa ngelakuin semuanya? Ada juga, istilahnya full stack developer ya. Ya, tapi pusing banget ya semuanya. Tapi biasanya kalau full stack ini ya nggak fokus ke front end-nya asal-asalan lah, mungkin ngopi dari template semuanya. Yang penting back end, database, development berjalan dengan baik. Hybrid apps itu artinya hybrid itu apa? Hybrid itu artinya bisa berjalan di Android dan di OS ya. Karena kan beda bahasa pemrograman yang dipakai. Tapi ada bahasa pemrograman yang hybrid ya, bisa berjalan di Android sama bisa berjalan di iOS. Tapi lebih baik kadang biar lebih aman atau lebih stabil bisa menggunakan native ya. Maksudnya native itu kalau Android yang bahasa pemrograman yang biasa dipakai di Android, Java dan lain sebagainya. iOS menggunakan Swift. Ada React Native, Ionic dan lain sebagainya. Saya harap sih seperti ini sudah mulai ngerti. Kamera saya berhenti. Selanjutnya adalah, nah, tadi ada istilah stack ya. Terus kadang ada yang sering kalian dengar, mungkin TED stack. TED stack itu apa? Ya, teknologi di balik stack yang kita buat gitu. Itu ada beberapa yang paling populer, TED stack yang paling populer. Jadi beberapa aplikasi itu dibangun atas teknologi apa. Sekarang lagi rame istilahnya disingkat gitu. Ada Mint merupakan stack populer di 2001 yang terdiri dari MongoDB, Express.js, AngularJS, dan Node.js. Jadi nggak menggunakan PHP. Node.js ya, JavaScript. MongoDB, Express.js, AngularJS, dan Node.js. Jadi dari tampilan, backend, dan lain sebagainya dia menggunakan ini. MongoDB, Express.js, AngularJS, Node.js. Terus ada istilah Mon, stack-nya menggunakan Mon. Itu R-nya menjadi Angular diganti dengan React. Sekarang React nggak hanya bisa berjalan di Android, bisa di web development juga. Terus ada MIVN, MongoDB, Express.js, Vue.js, Node.js. Ada juga nanti ada yang Laravel, Vue.js, dan lain sebagainya. Laravel itu framework PHP. Terus ada LAMP Technology Stack, standar ya.
Linux, Apache, MySQL, PHP. Ada Flutter, Ruby on Rails. Ini teknologi biasanya stack. Kalau ditanya buat stack-nya pakai apa, ya dijelasin. Maksudnya seperti itu. Bahasa pemrograman atau teknologi yang dipakai. Kadang penting kalau kita membuat aplikasi itu masalah apa? Masalah library, apakah didukung atau enggak, update dan lain sebagainya, keamanan gitu ya. Mana yang lebih baik? Ya tergantung masing-masing ya. Biasanya ada orang yang lebih suka JavaScript, ada orang yang lebih suka PHP, ada juga yang lebih suka Python. Di sini nggak ada Java, tapi ada juga yang pakai Java. Kampus itu kan Java ya. Kampus itu JSP ya, menggunakan Java. Frameworknya Zen Framework. Terus tadi masalah stack-nya, terus database yang paling populer apa saja sih database yang paling populer dipakai? Ini saya ambil di website-nya. Di tahun 2002, kadang berbeda tiap penelitian, tiap sumber kadang berbeda ya. Kalau di sini sih yang paling rame, database yang paling banyak dipakai adalah Oracle, diikuti dengan MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Redis, IBM DB2, Elasticsearch, Microsoft Access, SQLite. Saya baru tahu ya. Saya kira MySQL memang. Jadi Oracle yang paling banyak. Ini untuk sisi database yang dipakai, basis data yang digunakan. Data dari Januari 2002. Dari sini kalian sudah ngerti lah, maksudnya sistem informasi itu teknologinya tentang apa saja, terus database-nya, terus popular front-end framework. Nah ini framework yang paling populer untuk dari sisi front-end ya, dari halaman home gitu ya, halaman depan, dari sisi klien pengguna itu ada framework-nya. Sekarang yang paling tinggi 2020 2 tahun yang lalu ya. React, diikuti dengan Angular, Vue.js, VLT, Ember.js, dan lain sebagainya. Ini biasanya orang-orang front-end gitu ya, yang fokus di UI dan UX, user interface dan user experience. Kalau ini populer back-end framework. Back-end ya dari sisi adminnya, dari sisi belakangnya, ada Django. Django itu dari bahasa pemrogramannya Python. Itu ada framework namanya Django, Flash. Flash ini juga Python. Kalau Laravel itu framework dari PHP. Ada Ruby on Rails, ASP.NET, Microsoft, Spring Boot Java, Cake PHP, Express.js, ini Node.js. Ini untuk framework. Apa ada nggak yang masih menggunakan native yang nggak pakai framework? Ya ada saja ya. Tergantung orang ya. Ada mungkin terbiasa masalah nggak pakai framework, udah terbiasa kan menggunakan native ya pakai native. Kalau dari sisi pengguna sih nggak mikirin tentang itu ya. Karena kita dari sisi developer ya kita pikirin. Tapi kalau pengguna yang penting programnya jalan gitu aja ya. Berjalan dengan baik. Mau pakai teknologi apa saja, yang penting berjalan. Itu dari sisi database. Terus dari sisi arsitektur perangkat lunak itu ada dua paradigma. Apa namanya? Kalau jaringan kan ada jaringan base, topologi ya. Kalau konsep jaringan ada topologi jaringan base, star gitu ya, topologi jaringan. Kalau ini topologi atau arsitektur dalam pembuatan perangkat lunak ya, service. Ada istilahnya monolitik sama microservice. Monolitik itu apa? Mono itu kan satu, artinya dia jadi satu sistem gitu. Ini kalau paradigma yang lama atau yang duluan ada. Atau ya kalau untuk proyek-proyek kecil gitu ya, nggak butuh yang besar, penggunanya dikit, nggak terlalu banyak gitu. Atau proyek pribadi ya cukup menggunakan monolitik karena masalah budget dan lain sebagainya. Jadi semua jadi satu. Ada bisnis logiknya, front end-nya, UI UX-nya, database-nya, data layer, semuanya itu jadi satu, hasilnya dari satu tempat, satu server gitu. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau ini komputer ini rusak, entah itu kebanjiran, listriknya mati, ya sistemnya mati semua. Gitu. Entah itu dilakukan update, dan kita nggak bisa handle gitu. Di satu tempat. Ya.
Akhirnya muncul paradigma baru namanya microservice. Service itu ya service, mikro itu kecil-kecil. Jadi servisnya dibagi menjadi kecil-kecil. Bagaimana caranya? Dibagi ke dalam host-host atau dibagi ke dalam service-service kecil-kecil, dipisah gitu ya. Jadi UI UX, entah itu database dan lain sebagainya dipisah menjadi sebuah service kecil-kecil. Service ini nanti saling berhubungan. Di sini untuk layanan DB pelanggan, ini transaksi, ini data tagihan dan lain sebagainya itu dipisah. Jadi ketika salah satu itu down atau terjadi masalah atau melakukan update, sistem di UI, halaman depan atau website itu masih bisa diakses, sistemnya masih bisa berjalan. Hanya beberapa modulnya yang diperbaiki. Sepertinya kayak kita memperbaiki jalan gitu ya. Perbaikan jalan gitu kan. Kalau perbaikannya langsung satu jalan ini kan jalannya otomatis ditutup ya. Nggak bisa dipakai gitu. Tapi kalau dibagi, diperbaiki sebelah kiri dulu, kan masih ada satu jalan untuk dipakai. Jadi analoginya seperti itu. Jadi dipisah-pisah dari kecil-kecil, perbaikannya nggak langsung jadi satu. Sama seperti ini, servisnya nggak langsung jadi satu, tapi dipisah-pisah. Biar apa? Ya, biar sistem itu nggak berhenti total. Kalau terjadi gangguan atau terjadi kendala. Jadi ada desain monolitik, microservice. Nah, nanti ini berhubungan antara satu service dengan yang service lain, biasanya menggunakan API. Nanti makanya mengenal ada istilah API. Dengan API kita bahkan bisa berhubungan dengan program yang lain di luar. Oke, selanjutnya ini contohnya seperti ini. Jadi ada API Gateway, API, yaitu yang menghubungkan antara menggabungkan service-service gitu ya. Ini ada DB, account, produk, promosi, order, payment, di sini API. Biasanya hubungkan sama kita transfer dari bank A ke bank B atau dari Shopify terhubung ke Gojek dan lain sebagainya itu menggunakan API. Biar saling terintegrasi. Jadi nanti API itu apa? Datanya dikirim lewat protokol HTTP ke data aplikasi lain lewat protokol HTTP. Nah, kalau seperti ini kan dipisah-pisah, jadi semua ada masalah di bagian account, bagian produk, promosi, order, payment, yang lainnya tetap masih bisa berjalan. Itu namanya arsitektur microservice. Kalau jadi satu semuanya, ya kalau satunya database-nya kendala, ya semuanya jadi terkendala. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak, kalau yang monolitik itu saya masih belum paham Pak dengan mikro. Nggak kedengaran suaranya. Suaranya nggak kedengaran. Halo, halo Pak. Halo Pak. Apa ditulis saja kalau nggak kedengaran? Halo Pak. Oh, mungkin ada kendala dari mikrofon saya Pak. Ditulis saja ya, pertanyaan. Nggak kedengaran. Kamera saya juga nge-freeze USB-nya kayaknya. Jadi saya close kamera aja. Oke. Selanjutnya nanti ada istilah software as service. Nah, ini dari sisi bisnis ini. Software as service itu bagaimana? Istilahnya SaaS ya. Software as service. Perbedaannya sama tradisional software ini dari sisi penjualan sih. Apakah kita pengen jual software itu satu-satu atau software itu kita jadikan service atau jadikan layanan gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau tradisional software itu one time fee atau bayarnya sekali habis itu dia pakai terserah gitu. Kalau SaaS software itu sekarang yang lagi ramai seperti ini ya. Apapun itu biasanya SaaS software. Subscription, jadi aplikasinya kita upload, orang lain bisa bikin akun. Subscription itu ya layanan, langganan per bulan, per hari gitu ya. User subscribe to software without paying any money upfront. Without paying any money upfront. Jadi subscribe entah itu dibatasi apa per bulan, per hari, per tahun gitu.
Terus perbedaannya kalau kita buat aplikasi yang tradisional itu kan single device ya. Kita buat untuk satu orang, ya itu saja. Kita buat sistem informasi sekolah untuk sekolah A gitu ya. Ya udah untuk dia saja. Tapi kalau kita buat sebagai software as service, kita buat sistem informasi sekolah gitu ya. Tapi semua sekolah bisa pakai. Tadi di situ ada pendaftaran, nanti ada yang edit info sekolah dan lain. Jadi multiple device. Sekolah A bisa pakai, sekolah B bisa pakai, sekolah D juga pakai, dan lain sebagainya. Nanti ada langganannya gitu ya, per bulan atau per minggu. Nah, istilahnya seperti software as service. Nah, sekarang yang lagi ramai seperti ini. Jadi udah jarang yang jualan software satu-satu gitu. Biasanya software itu sudah ada. Jadi biasanya dikasih free dulu sebulan atau sehari, 3 hari. Nanti habis itu baru disuruh bayar. Jadi uji coba dulu, demo dulu gitu ya. Istilahnya software as service. Contohnya apa? Contohnya mungkin Kiwi, aplikasi antrian online. Ini di Jawa Barat ya. Ini aplikasi antrian online. Jadi kalau kita, saya buat whiteboard dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Whiteboard-nya kelihatan ya? Sama tulisannya? Coret-coret aja. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Jadi, Pak. kalau tradisional aplikasi ya, semuanya kita buat aplikasi kayak e-kampus gitu. Terus ya kita install di e-kampus UPB. Kita install di UPB, jadi hanya UPB saja yang bisa mengakses. Gitu. Jadi kalau ada orang lain, kampus lain yang pengen make, kita install dulu untuk kampus lain. Itu yang secara tradisional. Tapi kalau SaaS, software as service, itu kita buat sistem yang siapa saja. Tadi contohnya kayak kita buat aplikasi antrian itu. Tadi antrian sih contohnya. Kita buat aplikasi antrian. Jadi kita jadi ada kantor pengen buat aplikasi antrian. Jadi kita datang kantornya, kita install aplikasinya gitu ya. Khusus untuk kantor A ini. Terus ada kantor B yang mau buat lagi, kita datang lagi ke sini, kita install aplikasinya untuk kantor B. Nah, ini kan rumit. Ini biasanya sekali pembayaran sekali gitu ya, 2 kali. Sekali langsung selesai gitu ya. Paling nanti perpanjangan per tahun. Kalau software as service, kita buat sistem online. Di situ untuk umum. Terus orang lain bisa bikin akun, saya buat aplikasi antrian gitu. Orang lain bisa bikin akun, nanti dia dapat URL, halaman home, bisa ngedit tampilan home-nya untuk dia sendiri gitu. Nanti orang lain, kantor yang lain bisa buat juga. Jadi sistemnya satu. Caranya berlangganan. Jadi harus berlangganan dulu atau bayar per bulan, 2 bulan, bulanan atau tahunan. Jadi kita nggak perlu capek-capek datang ke kantor satu-satu ya, tapi cukup kita buat website, kita iklankan. Biasanya kita kasih free dulu 10 hari. Gitu. Orang siapa saja bisa pakai. Kalau suka boleh baru untuk update akun menjadi premium ya, bayar per bulan. Nah, itu software as service. Sekarang kebanyakan seperti itu. Dibuat seperti itu. Jadi lebih simpel, jadi kita nggak perlu install berkali-kali di tempat yang berbeda-beda. Kita buat. Tapi ya kita harus buat sistem yang lebih rumit ya. Karena apa? Karena kita dinamis gitu ya. Kalau kita membuat ini kan untuk kantor A, kantor A. Kalau ini berarti kantornya menjadi variabel, akunnya menjadi semuanya variabel, terus harus bisa buat tampilan untuk masing-masing yang terdaftar. Kalian bisa coba yang contohnya tadi, Kiwi, antrian, aplikasi antrian. Akhirnya di aplikasi ini itu banyak ini kan aplikasi antrian untuk usaha bisnis ya. Jadi akhirnya kalau kita pengen ngantri di sebuah tempat, kita buka aplikasi ini terus kita pilih. Di sini akhirnya terdaftar banyak bisnis gitu ya. Tinggal klik antrian, pilih yang mana gitu. Contoh yang lain, Mokapos ya, seperti ini point of sale ya, penjualan. POS ini artinya point of sale. Nah, ini
Kalau kalian kunjungi di sini ada pricing, di sana ada free-nya. Free itu biasanya ada yang boleh, ada yang nggak ada free-nya, ada yang free tapi terbatas gitu ya. Ada yang free penuh tapi cuma 2 atau 3 hari, tergantung kebijakan masing-masing. Kalau di sini ada try for free, kita bisa nyoba gratis mungkin beberapa hari. Kalau nggak, hanya item-item tertentu yang gratis, yang lain harus upgrade ya. Contohnya di sini, kalau yang berbayar 200 atau 300 ribu per bulan per outlet, ini point of sale, udah ada dashboardnya, library, e-wallet, jadi bisa menerima pembayaran. Jadi kayak aplikasi kasir tapi online gitu ya. Jadi kita nggak perlu beli, install gitu. Kalau ini tinggal kita daftar, kita pakai tablet, pakai handphone, udah bisa menjadi sistem kasir. Jadi lebih portable. Karena aplikasinya online gitu. Kelebihannya sih. Dan kelihatan lebih ringan per bulan, bayarnya per bulan. Kalau langsung beli jadi gitu kan biasanya sampai lebih mahal ya, puluhan, kalau bisnis kecil kan agak susah kalau harus ngeluarin. Lebih enakan kalau per bulan gitu. Nanti kalau merasa mahal bisa berhenti untuk langganan. Itu beberapa sistem informasi ya, gambaran umumnya ya. Kalau pengen cari referensi tentang sistem informasi di online, saya ada triknya. Saya kasih trik ini namanya doc ya. Doc itu untuk mencari sesuatu di Google. Jadi saya pengen mencari sistem kepegawaian, sistem informasi kepegawaian gitu. Yang pemerintah gitu. Itu dia cari aja sistem kepegawaian in URL, artinya di dalam URL-nya itu ada .go.id. Nanti akan banyak sistem informasi manajemen, tinggal keywordnya mau sistem informasi kepegawaian, sistem informasi geografis, sistem informasi surat. Saya kasih contoh. Buka Google dulu. Kalau kita buka Google terus kita klik sistem informasi, yang muncul ya penjelasan informasi ya, terlalu umum ya. Jadi bukan contoh sistem informasi yang online gitu yang bisa diakses. Kita tambahkan in URL .go.id, artinya milik pemerintah. Nah, ada sistem informasi desa. Akhirnya kalian dapat gambaran ya, macam-macam sistem informasi langsung dengan bentuk seperti ini ya. Ada implementasinya. Sistem informasi desa, kosong datanya. Terus sistem informasi pemerintahan, sistem informasi SIDADU, sistem informasi data kepegawaian. Nah, sistem informasi kan dibagi dua ya. Ada yang terbuka sama yang tertutup. Terbuka dan tertutup itu maksudnya bagaimana? Terbuka itu ada yang siapa saja bisa akses gitu ya. Jadi informasinya ditaruh di website, semuanya bisa akses. Ada yang tertutup. Kalau informasinya yang penting, bukan untuk umum, biasanya websitenya ya halamannya nggak ada informasi. Jadi harus punya akun. Jadi ini internal, hanya sistem informasi data operasi terpadu BPPT. Jadi hanya pegawai BPPT aja yang bisa akses. Jadi ini apa ya, dari sisi informasi dibagi dua. Sisi informasi yang ditaruh di luar, ada juga yang tertutup seperti ini yang nggak ada tampilannya, nggak ada apa-apa ya. Orang harus yang punya akun aja yang bisa akses. Kalau terbuka ya seperti ini, datanya ditampilkan di depan gitu ya. Tapi ini kosong. Selebaran BUMN desa, sebaran. Terus kita cek yang lain, sistem informasi BOS. Sistem informasi BOS, nah ini tertutup ya. Kita nggak tahu isinya apa. Nah, dari sini kalian bisa tahu macam-macam sistem informasi pemerintahan daerah, pembangunan daerah, login ke ini punya pusat ya, enggak daerahnya apa gitu. Ya, halaman login semua, berarti ini apa namanya, tertutup sistem informasinya, hanya yang punya akses saja yang bisa, akses. Ada enggak, kalau ini artinya dia di online kan ya, maksudnya ditaruh di publik. Kalau enggak ada yang ditaruh di VPN gitu ya. Yang punya bank biasanya datanya enggak di online kan, tapi di VPN, jadi pakai virtual privat.
Apa yang cetak? Nah, ini lumayan. Ini kalau ada peta, ya artinya ini sistem informasi geografis. Nah, untuk ngecek kalau pengen mengetahui teknologi apa yang digunakan sebuah web, atau sebuah aplikasi atau sebuah sistem, kita bisa menggunakan ini apa namanya, Word CMS atau Word Stack gitu ya. Kita tulis aja Word CMS, taruh websitenya, linknya, dia akan ngecek bahasa pemrograman apa yang digunakan, web servernya apa gitu ya. Programming language PHP, web server Nginx. Ya, dia pakai PHP. Yang pakai Java, kampus ya. Kampus, kita lihat bahasa pemrograman yang dipakai adalah, kalau kita cek di Word CMS, nah, pemrogramannya Java, web servernya Apache, yang tadi Nginx ya, web server Apache, Nginx, operasi sistemnya Ubuntu. Jadi web server itu apa saja? Ya ada Nginx, Apache, LXTTPD, Microsoft Server gitu ya. Web server itu aplikasi yang digunakan supaya komputer kita bisa menjadi server gitu. Server web gitu. Nah, kalian bisa lihat ada banyak sistem informasi. Jadi tanpa perlu saya jelaskan macam-macam sistem informasi, kalian tulis saja sistem informasi in url.go.id. Kenapa saya tulis .go.id? Ya, kebanyakan sistem informasi itu di sisi pemerintah kebanyakan. Kalau pengen detail lagi, saya pengen cek sistem informasi apa gitu. Sistem informasi surat. Tinggal surat.go.id. Udah ada surat, udah banyak. Sekarang udah banyak pemerintahan yang pakai sistem. Nah, sistem informasi persuratan pemerintah Kabupaten Kelungkung. Nah, ini kan kita nggak tahu, nggak ditampilkan data suratnya apa saja gitu. Kalau kita lihat yang lain, ada macam-macam. Yang buat juga macam-macam juga orang. Teknologi yang digunakan juga beda-beda. HTTPS-nya nggak aktif. Surat Surabaya. Oke, seperti itu macam-macam sistem informasi. Kalian tinggal nyari sistem, apalagi ada banyak ya. Jadi dengan adanya Google, kita langsung jadi tahu contoh implementasi yang berjalan. Nah, tadi kan karena dashboard-nya nggak muncul, ya saya ambil dari gambar aja beberapa dashboard gitu ya. Sistem informasi itu yang menampilkan apa saja ya, tergantung apa sistem itu menggunakan apa ya. Tapi secara umum seperti ini lah. Ada namanya chart, gitu ya. Ini yang tadinya balok gitu ya. Ada chart yang lingkaran, ya untuk informasi secara umum gitu. Informasi pengguna, informasi surat masuk, surat keluar. Ini di halaman depan gitu. Biasanya seperti itu dashboard. Contoh yang lain, yang paling umum template admin. Di sini biasanya kan di sini ada menu, ini ada modul-modul istilahnya, data master, data akademik, ini sistem informasi akademik. Di sini ada keterangan, di sini ada statistik, data mahasiswa berdasarkan program studi. Secara umum seperti ini. Jumlah mahasiswa, jumlah tenaga pendidik, tahun akademik, jumlah alumni. Ini dashboard semua kita sudah masuk ke sistem informasi. Secara umum kebanyakan seperti ini. Oke.
Selanjutnya, tugas 1, ini pendahuluan. Tugas satunya, setelah kalian, nah ini tadi kita mengetahui tentang teknologi, macam-macam sistem informasi, arsitektur, gitu ya. Terus masalah framework, front end, back end, database, dan lain sebagainya. Tugas satunya adalah tuliskan judul rencana sistem informasi yang akan dibuat. Itu aja. Kalian pengen buat sistem informasi apa? Kalau bingung ya cari referensi di Google tadi. Ada banyak ya, tulis aja sistem informasi. Jelaskan stack teks apa yang mau digunakan. Terus dari sistem informasi yang akan kalian buat itu terus dijelaskan teknologi apa yang akan digunakan dalam pembuatan sistem informasi tersebut. Terus alasannya apa? Ya, itu masing-masing ya opini masing-masing beda-beda, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tulis saja alasannya, teknologi apa yang digunakan, dan sebagainya. Terus yang ketiga, penggunanya siapa saja. Nah, itu digunakan untuk siapa gitu ya. Terus yang kalian jelaskan apa saja data yang diambil. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dalam dashboard sistem informasi yang akan kalian buat itu, kalian bayangkan di dalam dashboard itu data apa saja yang ingin kalian tampilkan di dalam dashboard itu. Oke, itu saja tugas satunya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di link tugas 1 di website saya. Saya buka dulu. Kalian buat, formatnya boleh pakai Word, boleh pakai PDF, upload di Google Drive, baru itu kalian kumpulkan di konsep sistem informasi semester 4 ya, kalian klik. Terus ini pilih pertemuan kedua, tugas 1. Coba kumpulkan di sini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang tugas tadi nomor 2 yang stack tag maksudnya kayak Java gitu, Pak. Ya, tadi yang Mau ini pakai stack. apa gitu ya? Ya, stack itu ini kan contoh beberapa aja. Ada min, mon, ada banyak sebenarnya. Ada website untuk ngecek teknologi stack apa yang digunakan sebuah. Bentar, saya cari dulu. Shopee itu lupa lagi saya. Stack. Jadi teknologi apa, bahasa pemrograman apa yang digunakan untuk rencananya dalam sistem informasi yang akan dibangun gitu. Berarti otomatis web server ada juga bahasa pemrograman apa ya? Gitu, Ya, Pak. ya. Web servernya apa, boleh. Bahasa pemrogramannya back end-nya apa, front end-nya apa. Oke, Bentar. Pak. Ada sebuah website yang bisa kita gunakan untuk apa namanya? Namanya saya penasaran, YouTube itu bahasa pemrogramannya dipakai apa ya? Gitu ya. Kalau enggak Shopee itu bahasa pemrograman back end-nya pakai apa ya? Ada website untuk ngeceknya, saya lupa. Kalau tadi kan yang Word CMS itu hanya bahasa pemrograman aja. Tapi ada yang lebih detail. Bentar, saya cari dulu. Kemarin saya save. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Apakah nanti batas ya? pengumpulan kapan, Pak? Kenapa? Untuk batas pengumpulannya kapan, Pak? Semua tugas batas kumpulannya sebelum UTS ya. Tapi kalau sudah kelewat seminggu mundur, kalau sudah kelewat seminggu berkurang 5 poin. Seperti itu. Saya penasaran. Kemarin saya nyimpen tapi saya taruh mana? Websitenya adalah stackshare.io. Stackshare.io. Nanti outputnya akan seperti ini.
Saya tahu dari Twitter ya. Nah, ini ada yang ngecek Tokopedia. Jadi Tokopedia itu menggunakan aplikasinya itu stack-nya apa saja. Ada Nginx, MySQL, PostgreSQL, Ubuntu, AngularJS, Hadoop. Hadoop itu framework big data. Objective-C, Go, Android SDK, GraphQL, Amazon EC2, Amazon S3, Redis, banyak ya. Nah, ini kita bisa cek di tadi namanya stackshare.io. Seperti itu. Sehingga kalau pengen fokus di bahasa pemrogram, kalau pengen fokus menjadi developer atau di programmer, kalian juga harus tahu ya perusahaan-perusahaan itu mencari programmernya bahasanya apa ya. Jadi sebenarnya kita kan terbatas ya, kita nggak mungkin kecuali kalau kita pengen freelance nggak mau fokus ya. Gambarannya seperti dokter umum, apa saja bisa di-handle, tapi nggak disebut spesialis ya. Belum disebut ahli gitu. Kalau pengen jadi ahli, spesialis ya, pilih bahasa pemrograman. Saya mau fokus di database aja, ya udah fokus database aja, nggak mau belajar yang lain. Jadi nanti. Tapi lowongan kebanyakan front end, back end, sama full stack sih, Pak. Oh iya, ya terserah kalau mau mikir ini ya apa kalau kalian nyari yang terbanyak atau nyari yang kesukaan kalian gitu. Tapi ada juga yang berpikir semakin dikit yang make, maka peluang untuk keterimanya semakin besar ya. Jadi ada orang yang ada beberapa orang yang dia hanya bisa C++ gitu ya. Akhirnya ya mungkin cari pekerjaannya agak susah. Tapi kalau sudah ketemu, mungkin yang ngelamar cuma 1 atau 2 orang gitu ya. Ya karena dikit gitu ya. Kemungkinan besarnya kemungkinan akan dicari kalau yang jarang gitu ya. Kalau nyari yang front end yang ya karena banyak yang belajar ya apa namanya ininya yang daftar nanti jadi lebih banyak. Seperti itu. Kalau kan ada istilahnya praktisi sama akademik ya. Ada praktisi sama akademisi. Dosen itu kalau praktisi orang itu yang berkecimpung di praktek gitu ya, di industri gitu ya. Jadi disebut praktisi. Biasanya kan sebenarnya memang lebih ahli, masih karena dia tahu punya pengalaman di tempat kerja di dunia real. Terus ada istilahnya akademisi. Mungkin praktisi lebih ahli karena dia belajar satu aja. Kalau akademisi itu dosen, peneliti gitu. Kalau akademisi karena dia harus ngajar, belajar teori dan sebagainya. Kayaknya nggak bisa, ya bisa ahli tapi banyak juga yang harus dipelajari. Tapi fokusnya di penelitian dan lain sebagainya. Di pengajaran kan fokus di teori gitu ya. Kadang kan ada banyak yang ada di teori tapi nggak bisa berjalan di pekerjaan di realnya. Contohnya kayak pembuatan database gitu ya. Teorinya itu kalau pembuatan database itu nggak boleh redundansi, nggak boleh harus sama, harus ada primary key, foreign key, terus ada one to many, itu kan harus sesuai aturan gitu. Kadang di dunia industri nggak dipakai, kadang ya udah semuanya dianggap one to many, diakalin gitu. Teori yang lain kayak kabel jaringan itu ada cross sama strike. Sekarang kan udah nggak kepake cross sama strike. Kabel jaringan merah biru hijau gitu. Ini kan kalau cross itu untuk apa, kalau strike itu apa. Sekarang kan nggak kepake teori ini. Karena faktanya mau cross atau strike tetap bisa terhubung di komputer sama router dan lain sebagainya. Tapi karena akademisi itu teori, maksudnya di aturan, ya harus ngajarin yang teori basicnya. Tapi kalau praktik sih lebih ke praktek gitu ya. Kalau saya sih dosen akademisi. Kalau beberapa dosen mungkin ada yang dosen praktisi ya, karena ngajarnya malam atau weekend di Pelita Bangsa sih banyak juga yang praktisi ya, yang maksudnya siangnya kerja di pabrik, di kantor gitu ya, sekaligus ngajar di Pelita Bangsa. Malah lebih bagus seperti itu ya. Jadi pengetahuannya lebih banyak di dunia industri juga di akademisi. Tapi penelitian-penelitian terbaru, apa namanya, kayak teknologi baru, itu kebanyakan munculnya dari sisi akademisi ya. Jurnal-jurnal, kayak teknologi dan lain sebagainya, munculkan di jurnal-jurnal itu kan, kebanyakan akademisi yang buat penelitian itu. Dosen itu kan diwajibkan untuk buat jurnal minimal 1 tahun sekali. Kayak Bitcoin,
pembuat Bitcoin itu kan pertama kali dia buat jurnal dulu menjelaskan tentang Bitcoin ini sebelum diimplementasikan. Kebanyakan muncul di jurnal. Ya, penelitian-penelitian atau teknologi baru munculnya di dunia akademik atau dunia kampus. Habis itu diimplementasikan di dunia industri. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau bisa Yang jangan yang itu tuh linknya link folder atau link link file langsung aja. Kalau file link folder tugasnya? nanti saya harus ngeklik untuk buka foldernya. Link filenya saja. Kalau link Oh, gitu, filenya Pak. saya sekali klik langsung muncul filenya gitu ya. Kalau bisa sih pilih sistem informasi yang nggak terlalu umum ya. Maksudnya jangan yang kayak Siakat ini kan udah banyak banget ya. Maksudnya cari studi kasus yang baru ya biar kalian bisa menebak-nebak untuk kalau Siakat kan ya udah kalian nggak ada hal baru yang kalian buat gitu, cuma ngopi dari yang sudah ada gitu. Karena sudah banyak contohnya. Kalau bisa sih sistem informasi yang menarik kalau ada di yang ada hubungannya sama kalian, entah kalian kerja ada megang satu sistem yaitu dijadiin contoh juga bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada saya cukup. Ya, gimana? Kalau dashboard gitu termasuk sistem informasi, Pak, ya? Walaupun di Excel gitu, Pak. Ya, kalau sistem informasi kan umum. Sistem informasi dibagi dua, sistem informasi yang berbasis komputer, ada juga sistem informasi tapi pakai buku manual juga ada. Ya, Excel ya bisa juga disebut sistem informasi kalau ada dashboardnya dan lain sebagainya. Maksudnya datanya bukan nggak dalam bentuk data yang nggak bisa dibaca ya, tapi datanya sudah dalam bentuk seperti ini yang bisa dibaca, bisa dijadikan pengetahuan gitu ya. Yaitu jadinya sistem informasi. Di pertemuan pertama kemarin kan saya sebutkan ya, sistem informasi ya merubah data yang nggak bisa dikenali menjadi sebuah data yang bisa diambil pengetahuannya. Nanti hubungannya sama pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya makanya ini nanti nggak mungkin karena satu semester nggak mungkin sampai buat sistem informasi jadi. Apalagi nanti kalau buat ya mungkin cuma satu halaman, satu modul. Kalau enggak ya boleh menggunakan Excel atau nanti ada Tableau UI, ada Google Data, Power BI, Business Intelligence dan lain sebagainya. Ada banyak selain Excel itu ada sudah dibuat sistem yang bagaimana kita membuat dashboard tanpa perlu ngoding itu banyak. Jadi ya contohnya di Excel, terus nanti ada Google Spreadsheet, kalau Google ada Google Data. Bentar, saya buka Google, namanya Google Data atau bukan? Saya lupa. Iya, Google Data Studio. Google Data Studio itu untuk membuat dashboard. Nah, seperti ini. Ini Google Data Studio. Jadi kita bisa membuat peta dari Excel, dari spreadsheet. Ya, mungkin Google Data Studio cukup ya, tanpa perlu ngoding. Kelebihannya apa kalau Google Data Studio? Kalau Google Data Studio kelebihannya karena dia online, orang lain bisa akses gitu ya. Kita kirimkan linknya, orang lain bisa akses. Kalau Excel kan kalau kita pengen orang lain bisa akses, kita harus kirim filenya. Terus ini juga bisa dibuka di HP, dibuka di mana aja. Kalau Excel kan harus install Microsoft Office dulu. Ini ada Google Data Studio, terus ada Tableau, itu untuk pembuatan dashboard. Tableau, terus ada lagi Power BI, ini Microsoft ya, Microsoft Power BI. Ya, seperti itu. Oke. Oke, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan?
bertanya, Pak. Ya. Itu tentang yang tag tadi, Pak. Tag tadi. Apa ada saran dari Bapak misalnya mending fokus ke apa? Misalnya saya sendiri sampai sekarang masih bingung. Mau pilih, mau fokus di bagian mananya gitu, Pak. Bingungnya Bapak di sendiri bahasa sukanya sih pemrograman atau ininya full stack-nya nih, pembagian. di bagiannya misalnya bagian back end kan ada banyak pilihannya tuh. Ini Nah, di bagian situnya ya misalnya kita mau mending fokus pakai bahasa apa Python apa Node.js atau apa gitu. Soalnya saya masih bingung juga sih mau fokusnya itu nantinya mau di mana gitu, Pak. tergantung kalian kesukaannya di mana ya. Kita kan harus ngelakuin sesuatu sesuai dengan yang kita suka. Soalnya kalau kalian suka semua ya pilih salah satu yang paling disuka gitu. Tapi harus diketahui basicnya harus tahu apa. Kalau front end, kalau front end itu kan ada hubungannya sama tampilan, UI, UX, desain dan lain sebagainya. Jadi paling nggak yang suka desain boleh bikin front end. Yang suka mewarnai, paham warna gitu, bentuk, pemilihan dan lain sebagainya. Itu kan nggak semua orang bisa ya. Ya silakan pilih front end. Kalau back end lebih ke logik, paham struktur data, array, nanti ada API dan lain sebagainya. Pemrogramannya bebas, bisa Python, Node.js, PHP, Go, itu back end. Lebih ke logik, ngolah data dan lain sebagainya. Kalau mau fokus ke database, ya kalau kalian tertarik di programming SQL, database, pembuatan database, keamanan dan lain sebagainya, database gitu. Kalau lebih itu biasanya ada sertifikatnya masing-masing. Kalau database sebenarnya ada database administrator gitu ya. Ada sertifikatnya dari Oracle dan lain sebagainya. Itu juga cukup membantu. Kalau yang lain mungkin ya portofolio pernah buat apa saja gitu. Kalau DevOps paham tentang Linux karena operasi server kebanyakan pakai Linux, command line, terminal dan lain sebagainya. AWS. Kalau mobil app ya kalau suka dengan pembuatan aplikasi mobil, Android dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya harus punya spek komputer yang lumayan tinggi ya, karena berat. Java, Android itu, SDK Android itu minimal 8 GB ya, 8 GB aja kadang masih berat. 16 kan, 2, ya 16 lah. Seperti itu. Kalau nggak bisa semuanya ya apa? Ya paling nggak, ya itu, pilih ini ya paling nggak tahu dasarannya ya. Kalau pengen jadi freelancer, kalau nggak kerja sendiri ya biasanya harus bisa semuanya, paling nggak bisa membuat sistem gitu ya. Kalau masalah front end bisa template kan banyak, ngambil dari template. Itu saja sih. Ini belum ke ini ya, yang lain seperti game developer ya, pembuatan game itu juga ada. Kalau sekarang sudah ada blockchain, ada blockchain developer, pembuatan blockchain, buat blockchain. Ini istilahnya Web3. Ini kan secara umum kan Web2 ya, pakai database. Ini Web3 itu nanti ada blockchain, buat token, transaksi, dan lain sebagainya. Sekarang juga banyak yang nyari, karena banyak yang bikin token gitu ya. Programmernya sih yang untung gitu ya. Kalau yang buat blockchain, ya kalau harganya naik ya naik, kalau turun ya turun. Tapi kalau programmernya kan dibayar karena buat sistemnya. Oke, Oke, Pak, makasih, Pak. ya sama-sama. Kalau masih belum tertarik ya ini aja, buka YouTube, ada istilah namanya interview, mock-up interview ya, mock-up interview teknologi. Maksudnya mock-up interview itu sekarang udah banyak mock-up interview. Kan kadang kita penasaran ya, programmer. Kalau programmer itu kalau apa namanya interview itu yang ditanyain apa sih, yang dites apa gitu ya.
Nah, sekarang itu udah banyak YouTube yang jadi mock-up interview. Jadi mock-up interview itu pura-pura seakan diinterview oleh sebuah perusahaan. Jadi seperti gladi kotor, gladi bersih, dikirim sambil direkam, jadi orang juga tahu. Jadi Google interview. Jadi kita jadi tahu yang ditanyakan ketika interview itu apa gitu. Kalau programmer yang ditanyakan apa, kalau DevOps yang ditanyakan tergantung. Yang paling bagus sih ini, Cloud Engineering with me. Nah, ini biasanya dia interview, dia undang siapa saja yang mau diinterview, nanti join, nanti ditanyakan. Karena dia pernah ikut interview dari beberapa perusahaan orang gitu ya. Jadi pengalamannya ada. Ini namanya Imre, Mas Imre. Dia kerja pernah di Amerika. Nah, ini interview, ditanya kerja apa, nanti dikasih pertanyaan. Ini basicnya biasanya struktur data. Menggunakan SQL. Array of integer, target 16. Ya, kalian bisa lihat lah, ada banyak mockup interview dari, ada yang Google, ada yang Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalian bisa ada persiapan. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, Bapak termasuknya akademisi atau praktisi gitu, Bang? Akademisi saya. Saya belum pernah kerja ngajar, cuma ngajar aja. Tapi ngerjain, ya nerima kalau ada yang minta bantuan buat aplikasi atau apa, saya ngerjain, tapi nggak atas nama sebuah perusahaan atau CV, yang ngerjain sendiri aja. Seperti itu. Oke, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Tugas satunya Cukup, saya Pak. akan dikerjakan, nanti saya Cukup, kasih Pak. masukan. Kalau ini cuma 6 orang, kalau di e-kampus 8 atau 9 orang ya. Saya kira tugas satu-satunya nanti bisa dijelaskan detail, yang lain bisa ditanggapi, jadi saling bagi-bagi pengetahuan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti saya juga bisa kasih masukan seperti itu. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini, silakan dikerjakan. Saya kira nggak susah ya tugasnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Iya,